Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi salafus salih wa masyayikhuna wa mu'allim hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pembelajaran kita halaman 40, ya kan? Bacaannya lakikum, ya kan? 40, bacaannya lakikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lakikum, mendapat kanak-kanak yang dibuang dan tidak diketahui siapa walinya. Jika mendapat kanak-kanak yang demikian di tengah jalan atau di pintu masjid, diwajibkan atas kifayah di dalam kampung itu mengambil dan memeliharanya. Nah, zaman wayah ini banyak benar membuang anak. Kasar pak kata-katanya, anak dibuang. Sebagian manusia yang sudah kawin mengharapkan anak, sudah dapat anak, sekalinya anaknya dibuang. Buat dalam kardus, kemudian yang hanyaran ini kan di Banjarbaru, buat dalam kardus, kemudian modotnya ada, duitnya 50.000. Nah, bilanya mendapat kaya itu, Pak, kaya apa? Lalu ujar Sidin, hukumnya kifayah atau sama dengan fardu kifayah. Di kampung itu harus ada seikung yang maharagunya, yang bertanggung jawab. Bila ada di kampung itu 2 laki bini yang sudah berkeluarga tapi belum dapat anak, pas saja, ya kan? Pas saja. Jadi hukumnya fardu kifayah. Di kampung itu mengambil dan memelihara si anak tersebut. Zaman wayah ini ibu bapak, ini sudah zamannya hendak kiamat. Nabi pernah mengatakan tanda-tanda di antara akhir zaman dan hendak kiamat banyaknya pergaulan bebas, dan dengan akibatnya itu melahirkan anak-anak yang di luar nikah, atau bahasa kampungnya, bahasa kasarnya anak haram, anak kampang, ya kan? Bukan anak kampung, anak kampang, anak haram. Nah, itu yang anak haram itulah generasinya yang bisa menghancurkan agama Islam. Makanya oleh karena itu zaman wayah ini bilanya ada anak-anak model-model kayak berduaan, nikahkan aja sudah, ya kan? Nikahkan aja. Solusinya. Kenapa? Karena supaya terhindar daripada zina. Maka zina itu biar bilanya ada di kampung, kemudian orang kampung itu tahu, ada menanggung sakampungan berdosa. Apa aja ruah ini kumpul apa aja? Kumpul
ngumpul sapi, ngumpul hadangan, ya kan. Makanya yang belum kawin pasti kan kawin. Nah, mata tuh tertuju satu aja, tiga dipanggil. Ini akhir tahun sudah nanya orang tentang akhir tahun sudah. Mengadang tahun baru orang pulang kawin. Ayo kita doakan mudah. Belum anu lagi belum masanya. Karena kalau sudah masanya bisa 2, 3, 4 kan. Haji Samsu berarti. Ayo kita doakan mudah dapat yang soleh. Dipelihara oleh orang yang kepercayaan. Jadi yang maha ragunya orangnya memang dipercaya. Ada yang kayak ini mbak diharagu gonol-gonol sekalinya dimanfaatkan. Apa dimanfaatkan? Jasa berpinta-pinta. Kan banyak kok ini kalau menggaduh tapi untuk diekspor, ya kan? Dimanfaatkan. Nah, jadi memang penampungan anak, penampungan anu, tapi ujung-ujungnya jasa dipekerjakan. Apa kayak itu haram mempertanyakan anak di bawah. Dan belanjanya itu diusahakan oleh ketua kampung atau orang atau uang dari Baitul Mal. Atau Baitul Mal itu apa? Kas negara, kas negeri jika ada, atau atas yang kaya daripada dari orang Islam. Kalau sudah diharagu oleh orang percaya ini kata berduit bisa diambil dari kas negara. Kas negara kada juga orang yang sugih Islam di kampung itu yang bertanggung jawab masalah duitnya. Namanya laki itu mendapatkan anak. Laki. Kemudian wadiah, minta simpankan harta, namanya wadiah. Jika seseorang memiliki setail, apa ya setail? Ini bahasa Bahari setail aja. Setail apa? Setail bahasanya. Setail apa? Apa bu? Ini bahasa sidin, muntai ini. Al-Alabiyu, bahasa Alabiyu nah. Setail. Maka angkatlah soal lah. Oke, ada soal berarti 100 gram. Setail anggap 100 gram. 100 gram harga emas ini berapa? 800 kan? Nah, lebih di sini 878, anggap 88. Karena di awal tahun 2023 bisa sampai lebih 1 juta. Ada yang mengatakan ada yang lebih sampai 1 juta ya. Tetapi dia tidak mempunyai penyimpanan yang kuat atau peti besi, maka datang dia kepada salah seorang jirannya, tetangganya yang mempunyai demikian peti besi, lagi dipercayainya menyimpankannya. Disunatkan orang yang dipercayai itu menerimanya. Diisi emas seon, disimpan di rumah, peti besinya kadada. Hendak disimpan di pegadaian, riba. Hendak disimpan di bank, riba. Ya kan Bapak? Ada kawan yang dipercaya dan kawan ini kebetulan pas diisi peti besi. Apa peti besi ini bahasanya? Ya perangkas. Ya, orangnya dipercaya amanah pula. Nah, apa hukumnya? Sunat yang kawan tadi untuk menyimpankan. Sunat hukumnya. Kenapa? Karena niatan membantui. Terkadang ada pula wajib hukumnya jika dihajatkan benar. Kadang lagi nah yang dipercaya hanya inya aja yang dipercaya kawan tadi, maka kawan tadi wajib hukumnya menerima menyimpankan emas kawannya tadi. Yang demikian setengah daripada tolong menolong, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu tetap menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.
selama kita ketujuh menolongi orang, selama kita ketujuh membantu orang, selama itulah Allah akan membantu kita. Istilahnya kalau kita ketujuh memudahkan orang, urusan kita dimudahkan Allah. Kalau kita ketujuh menolong orang, urusan kita ditolong Allah. Kalau kita ketujuh membantu orang, kita pun juga akan dibantu Allah. Yang berpandir Rasulullah, ya kan? Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhi. Selama kita ketujuh membantu orang, selama itu Allah Ta'ala membantu kita. Dan kita yakin, kita percaya. Kenapa? Karena ini datang daripada Rasulullah. Karena Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bila ngomong datang dari wahyu Allah. Dan Nabi bilanya berpandir sidik, orangnya jujur. Nah, lawannya jujur kada pernah berdos. Makanya kan sifat 20 di antara aqaidul iman itu berjumlah 50. Nah, di antara 50 itu ada 4 sifat bagi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Di antaranya sidik, amanah, tabligh, qatanah. Nah, makanya sesuatu yang datang dari Nabi, etikat kita, keyakinan kita itu pasti bujur. Tapi kalau datang daripada selain Nabi dan Rasul, datang selain Nabi dan Rasul, itu bisa bujur, bisa ada. Tapi kebanyakannya itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi bilanya datang lawan Nabi Rasul pasti bujur. Nah, yakin sudah kita. Jadi ketujuh menolongi orang, ketujuh membantu orang, ketujuh memudahkan orang, kita pun akan dimudahkan, ditolongi dan dibantu oleh Allah. Kenapalah dia nyaman terus dia pikir-pikir kalau sekalinya sidit serta tujuh menolongi orang. Kenapalah aku ini pinang alih benar aja koreksi diri. Yang nyata dulu banyak istighfar. Kenapalah dia berangkat lakukan kabulnya koreksi diri. Masalah. Ya kan, koreksi diri. Kenapa doa kamu belum kabul lagi? Koreksi diri, ya kan? Yang nyata dulu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Rukun wadi'ah tadi yang minta simpankan harta tadi itu 4 perkara. 1 yang minta simpankan. Ulun minta simpankan lawan ustadznya dihiga susuk. Ulun yang ada. 2 yang menyimpankan. Artinya susunya ada, disyaratkan keduanya itu mukallaf. Arti mukallaf sudah balik dan ba'akal, orangnya dewasa sudah balik ba'akal. 3 bandanya, syaratnya bandanya apa tadi? Bandanya emas. Berapa emasnya? Semol, takapin soal bisa lebih lah. Nah, mudahan naik. Rasa tanggung 2-3 kilo isi ya kalau 2-3 kilo tambahkan dia berapa kilo jadinya? 5 kilo. Mudahan amin. Nah, bila pian di sisi kong 5 kilo kita habari ya loh. Jangannya kan mohon. 4 syarat wadiah itu lafaz akad dari keduanya. Simpankan, ulun simpankan. Udah selesai terus akad. Lafaz akad. Bis. Wadiah itu adalah atas amanah, tidak mengganti jika barang itu binasa. Jadi kada wajib mengganti. Ya kan? Kecuali memang diutak-atik oleh yang menyimpankan. Kalau nya kada diutak-atik, barangnya begana diberangkas saja, ya kan? Itu wajib bilanya hancur mengganti. Melainkan dengan taksirnya di apa tuh? Taksir itu bahasa kitanya kekurangannya di kalanya ulun mengartikan dihilangkannya. Jadi hak lawan lam itu tapak huruf. Nah, tapak huruf hanya itu terdahulu, lamnya itu ganti hak, dihilangkannya. Taksir itu kekurangannya, seperti menyimpannya tidak di tempat yang layak dengan dia. Artinya kurang minta simpanan sekalian disimpanakannya di bawah bantal. Amas saot
Orang soal itu kan banyak bu, bapak ibu, ya kan soal itu banyak. Orang minta simpankan di berangkas, sekalinya ibahinya terima, diandapnya di bawah bantal. Kayak simpan uang bahari adalah simpanannya diandap di bawah bantal. Diandapnya ini sembarangan aja. Apabila yang punya benda itu mengambil, hendaklah diserahkan hanya. Jadi istilahnya itu, kalau orang sudah amanah, amanah itu bapak ibu lebih, kalau dulu mengartikan kalau orang sudah percaya lawan kita, itu lebih daripada duit. Karena bilanya orang tuh percaya lawan kita nyaman, ya kan? Nyaman hendak ini itu nyaman. Tapi kalau orang sudah kada percaya lagi, nah, asal ngalih kan sudah. Aku ada percaya lagi, ya kenapa? Sirit bisa ini, ya sirit bisa ini. Nah, hati-hati, ya kan? Tapi namanya manusia pasti punya taksir, kekurangan, pasti punya lawan kekawanan kita akal yang anggap biasa, tapi lawan perguruan hati-hati. Kita punya guru itu ada kekurangan, hati-hati. Umpama guru itu pincang, guru si pincang aja. Nah, mau dibilang kan, guru yang mata si pincang aja. Nah, hati-hati. Atau guru itu kadang-kadang ya namanya guru manusia juga lah, dari malaikat. Kadang-kadang kita kan talihan dan namahan. Oleh karena itulah ya almarhum guru sakupul, kebanyakan orang yang belum mimpi Rasulullah itu penyebab fatal besarnya adalah melihat dan mendengar aib perguruan. Itu. Kenapa sampai umur wayah ini, mohon maaf, kenapa sampai umur wayah ini belum pernah memimpi Rasulullah? Karena akibatnya, karena apanya? Dosanya yang paling konyol mendengar dan melihat aib perguruan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Sidin sangat disayangkan kalau umur sudah 40 belum pernah mimpi Rasulullah. Kebanyakannya apa? Itu tadi melihat dan mendengar aib perguruan. Makanya doanya Allah mastur uyubana wa uyuba muallimina. Ya Allah, tutupiakan aib mulut dan jangan sampai mata, telinga mulut, bahkan muntung mulut mendengar, melihat, menyambati aib guru-guru. Kalau guru sokopol itu setiap malam senayan maulidan, setiap maulidan itu pasti Rasulullah datang. Yang kotorkan pulang, nyata pulang, kada dalam mimpi. Bahkan Rasulullah itu dikatakan sebagian habaib katujuh mendatangi malam senayan di Sakopol. Katujuh, namanya katujuh itu kan pasti kita ketinggalan, ya kan? Katujuh makan anuja pasti kita makan terus. Katujuh sini Sakopol itu setiap malam senayan. Katujuh Rasulullah datang ke Sakopol. Mudah-mudahan dibuka Sakopol dengan cepat, amin ya rabbal alamin. Jadi dosa yang paling besar karena kita belum pernah melihat Rasulullah itu mata, telinga, bahkan untung kita melihat, mendengar dan berucap tentang kekurangan guru kita. Namanya guru, mohon maaf, manusia juga. Namanya manusia pasti ada taksir, pasti ada kekurangan. Sekalinya gurunya tuh kawin pulang ya sama itu tuh nyambati. Ya kalau dikira saya kum aja jangan lalu lagi belalar. Salah sih nanti kawin ya kalau 1, 2, 3, 4 ya kan. Pokoknya intinya untung jangan menyambat, mata jangan melihat, telinga jangan mendengar. Bila ada kawan menyambat di perguruan kita udah alasan apa kan? Picik perut, sakit perut tuh. Picik perut sakit kada? Sakit perut tuh bukan? Jangan sampai. Apabila yang punya benda itu mengambil, hendaklah diserahkannya. Jika tidak, kalau dia binasa atau hilang, wajib menggantinya. Ulun minta simpankan. Suatu saat ujar ulun, minjam pak, bukan minjam, mengambil barang simpanan tadi. Sekalinya yang menyimpankan ini kada hendak menjulung, sekalinya hancur. Nah, wajiblah yang menyimpankan tadi mengganti.
kias saya lagi yang lain, misalnya ulun minta simpankan atau minta jagakan mobil atau kendaraan, ulun suatu saat yang ulun ambil, ya kan, sekalinya anak ulun ambil, orangnya kada mau, sawat ada lecet, sawat ada kekurangannya di mobil atau kendaraan tadi, maka si yang menyimpankan wajib mengganti. Bilanya barang orang, namanya gitu barang orangnya, barang orang titipan. Nah begitulah kita hidup di dunia, laki, anak, bini, harta, rumah, mobil, kekayaan, itu semuanya titipan. Namanya titipan, suatu saat diambil orang, ya kan, titipan. Kemudian qarad, berhutang. Pergi seseorang ke rumah jirannya, tetangganya, katanya, berilah saya 2 balik padi, sesudah 2 bulan nanti saya kembalikan gantinya yang seumpamanya kepadamu. Nah ini dinamakan berhutang. Jadi ulun datang ke sosok berhutang pak, atau menginjam bahasanya, ya kan, 2 balik benih, karena 2-3 bulan diketahui, namanya berhutang, bahasa Arabnya qarad. Hukumnya itu harus, adapun yang menghutangi itu sunat. Ulun yang berhutang boleh, yang menghutangi karena membantu, hukumnya sunat. Mana afdalnya memberi lawan menghutangi? Mana afdalnya menghutangi lawan memberi? Menghutangi. Kalau memberi itu dan sedekah aja. Kalau menghutangi, membantui, dan hukumnya sunat. Ya kan? Jadi terkenal menghutangi pahalanya. Jadi bilanya itu mungkin menghutangi lah. Ya kan? Tapi bilanya orang yang buka apa ya? Ini kan usul-usul kan hendak kawin umpamanya. Iya, ya kan? Jika orang 1 juta kali 30 ya kalau. Jadi jangan selesai setahun ini bayarin. Setahun kali lagi sekalinya. Karena membantu perguruannya, kalau ini guru kita berataan yang mirip yang baca yasin siapa? Mirip dengan baca dalil siapa? Nah, 3 nih kalau orangnya guru. Kita kalau kawin makin kuno lagi. Oke. Kalau hendak dijujur bini, kawin orang Madura, orang Sumatera. Tapi yang banyak sih orang Madura. Dulu itu bila fanatik benar, ada tuan guru yang kayak gini kan, bisa bacaan diambil minum oleh Madura tadi, ada bayar. Tertawa-tawa ini berarti, tertawa-tawa ini 1 juta berarti. Terkadang ada pula wajib jika dihajatkan benar, seperti sabda Nabi kita SAW, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa meluaskan satu kesusahan seorang Islam, niscaya Allah akan meluaskan satu kesusahan dari berbagai-bagai kesusahan di hari kiamat. Hari kiamat itu huru-haranya luar biasa Bapak Ibu. Jadi bila kita ketujuh menolongi orang di dunia, maka di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Huru-hara di hari kiamat apa diantaranya? Di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, ya kan? Kebanyakannya bertelanjang, memang ada yang berbaju. Kemudian kena imbah di padang mahsyar, matahari sekilan sejengkal. Kemudian apalagi menuju siratal mustaqim, jembatan. Maka jembatan itu lebih tajam daripada pesawat. Jembatannya halus benar. Kemudian bro, ini sehelai rambut halus dibagi 7 pula. Maka jalannya tajam benar. Dan jalannya itu dia bro selama 1500 tahun perjalanan. Ya kan? Padang mahsyar, siratal mustaqim dihisab pula. Dihisab tuh antrinya luar biasa. Ada antri kita aja pokoknya. Kita tuh tolak umrah, tolak haji, ngambil makanan, antri kada? Antri itu kan uyuh sudah.
Itu hanya sekelompok aja. Ini mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, antrinya dihisab itu luar biasa. Maka kada boleh berdusta. Jadi huru hara di hari kiamat itu dasar banyaknya luar biasa. Nah, bilanya kita ketujuh menolongi orang Islam, maka huru hara di hari kiamat pun akan dimudahkan oleh Allah. Jadi ketujuh menghimpungi umat Rasulullah aja. Jadi niatakan ketujuh menghimpungi, menolongi, membantu dan memudahkan umat Rasulullah. Makanya kan doa yang diamalkan, diajarkan oleh Saman Al-Madani. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma anbur ummati Muhammad. Semuanya itu ringkas katanya adalah menghimpungi daripada umat Rasulullah. Makanya bila mengamalkan itu biar terus mengumpul, ya kan? Insya Allah wali untuk orang itu. Kenapa? Seluruh umat Rasulullah dipintakan ampun. Luar biasa doanya itu. Rukunnya itu 4 perkara. 1 yang menghutangi, 2 yang berhutang, 4 lah. Rukunnya itu 4 perkara. 1 yang menghutangi, 2 yang berhutang. Disyaratkan keduanya itu mukallaf dan ahli tabarruk. Ahli tabarruk ya. Belum tahu lah. Kenapa dicari? Insyaallah. 3 piutang kan? Piutang tuh Hutang piutang artinya ada kayak gitu hal-hal yang hebat lah. Halnya piutang tuh hutang. Oh, hutang lah. Piutang tuh hutangnya. Ada yang berhutang, ada yang mengutangi. Kemudian ada yang berhutang dan mengutangi. Itu piutang namanya. Hutang piutang. Oke. Kemudian kurang lebih nomor 1, nomor 2 ini lah. 4 lafaz akad daripada keduanya, lafaz akad dari keduanya, dan tidak harus bagi yang mengutangi minta berlebih dari piutang. Piutang tuh hutangnya itu berarti lah, hutangnya itulah hutangnya, duitnya lah, ibaratnya duitnya. Seperti berhutang 100 rupiah dalam tempo 9 sebulan dengan syarat dibayar dengan 120 rupiah. Jika demikian jatuh kepada riba, yaitu perjanjiannya ada. Apa kalau yang utanginya 1 juta, dibayarnya 1.200. Karena bila lewat tempo pulang 1.400, lewat temponya pulang 1.400, temponya lewat pulang 2 juta. Anak becucu bebuyut, ya kan? Anak becucu bebuyut. Apa hukumnya itu? Haram. Riba itu haram. Dan harus yang berhutang itu memberi kepada yang menghutangi dengan keikhlasannya. Dan harus yang berhutang itu memberi kepada yang menghutangi dengan keikhlasannya sendiri. Jadi Mbah ulun berhutang, sudah ulun takuri sudah. Nah, ulun ini pula rasa dibantui oleh bahagia. Boleh bahagia. Apakah hadiahnya? Seperangkat alat negara sudah tunai kan? Apalagi membalas budi baik itu dituntut dalam agama kita. Balas budi tadi karena sidin membantui, dan harus bagi yang mengutangi itu mengambil sebelum sampai temponya jika dia bertempo. Jadi umpamanya lu berhutang sebulan juga, sebelum sebulan boleh lagi sudah. Sebelum sebulan boleh sudah lagi. Mengatakan sengaja. Tapi kadang-kadang ini balik lagi, balik lagi. Tasangar yang berhutang, ini. Jadi tak salah yang mengutangi masalah zamannya ini. Bisa kan? Kemudian kirab, pergi seseorang ke rumah orang yang kaya, katanya serahkan kepadaku uangmu 10.000 rupiah dan akan saya perdagangkan, untungnya akan kita bagi sama. Jadi misalnya ulun datang kepada orang sugih, ulun minjem duit 10.000, nah 10 juta minjem duit, ulun dagangkan, bilanya untung kita bagi 2, bilanya rugi Pak.
Ada apa orang sugih ya kan? Inilah berqarat namanya, berqirat namanya. Hukumnya itu sunat setengah daripada tolong menolong. Kada dipanakan sidin lah kalau nyaruki ya Pak, ya Pak. Kalau untungnya aja. Rukunnya itu 6 perkara, 1 yang punya modal, 2 yang mengerjakan, 3 harta modal, 4 pekerjaannya, gawirnya apa? 5 keuntungannya, 6 lapas akad dari keduanya. Dan syarat-syaratnya 8 perkara. 1 yang dimodalkan itu uang, emas, perak, atau yang menempati yang demikian seperti uang kertas. 2 dimaklum banyaknya, diketahui banyaknya, maklum itu diketahui 10 juta 10 juta. 3 diserahkan kepada yang mengerjanya. 4 bersendiri dia mengerjakannya. Artinya imbah ulun minjam, ulun kadang menyerahkan kepada orang lain, kada boleh, ya kan, harus ulun yang menggawinya. 5 pekerjaan dagangnya. 6 tidak di sim. Apa? Dia tuh tidak di simpani kan? Tidak di sampai titik apa ya? Sempeti kan? Oh, tinggi, jangan di. Jadi yang memodalin tadi jangan mau urusi. Nah, tidak disempiti dalam mengerjakannya. Pokoknya itu sudah dipercaya deh. Jangan mengalihkan. Kalau sudah sampit bahasa Arab lainnya gitu. 7 tidak dibinasai, dibatasi waktunya. Tidak dibatasi waktunya. Jadi kada dibatasi waktunya. 8 keuntungannya itu ditentukan berapa bahagian satu-satunya, dan akadnya itu harus boleh pasang, boleh membatalkan. Manakala mereka menghendaki atau mati salah satunya atau gilanya. Jadi syaratnya itu berapa tadi? 8 kan, banyak syaratnya. Kemudian peringatan, telah kita maklumi, kita ketahui isi buku ini menyatakan dari hal zakat, puasa, haji, dan bagaimana cara menunaikannya. Diterangkan dengan serba ringkas dan dinyatakan pula dari hal muamalah, dari rukun-rukunnya, syaratnya, dan sebagainya. Tujuan saya menyusun buku ini agar menjadi peringatan bagi saya dan pelajaran untuk kaum muslimin yang tidak mengerti bahasa Arab dan belum mengetahui aturan-aturan tersebut. Banyak kita lihat keadaan berlaku di negeri kita ini, khususnya mengerjakan aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama, seperti mengenai zakat, jual beli, sanda, sewa, dan sebagainya. Mereka tidak menuruti undang-undang agama yang telah disampaikan oleh alim ulama yang mengajarkan pengetahuan agama di mana-mana tempat. Demikian pula mengenai hukum jual beli, hendaklah kita perhatikan tentang syarat dan rukunnya. Banyak berlaku jual beli yang tidak berakad atau diganti dengan nafas lainnya yang tidak merupakan akad, apalagi jual beli benda yang mahal harganya. Demikian pula jual beli kanak-kanak yang belum balik. Dalam agama disyaratkan orang yang boleh bertasarruf itu mukallaf. Jadi hati-hati pada sini kanak-kanak yang tukar jual yang belum balik, nyatanya disyaratkan jual beli sah itu adalah mukallaf. Apa mukallaf? Orangnya balik lawan bakal. Jadi kanak-kanak belum balik bakal
kadosah lagi disuruh. Kita sudah tahu soal hukumnya. Ikhtiar dan lain syarat lagi. Dan kalaulah pas akad itu tak dapat dikerjakan seperti membeli dengan perantaraan sesurat iwalah al-barik, iwalatul barik, kata setengah ulama sah jual beli dengan mu'atah atau beri memberi. Jadi umpamanya pian di sini lawan di luar daerah hendak tukar jual, ubah aja, jangan tukar jual, jangan tukar beli, jangan. Aku bahadiah aja kan. Jadi misalnya yang di Banjar sini bahadiah duit, yang di Jawa bahadiah barang. Jadi sistemnya bahadiah aja. Jadi kata jual beli. Atau saling memberi, yang di Banjar memberi duit, yang di Jawa memberi barang, saling memberi aja kata bahadiah. Dan perantaraan surat, boleh kita berikat kepada ulama yang mengharuskannya dengan tidak berakad karena darurat melakukannya. Nah, sama kita tukar jual di online itu nah, ya kan? Jadi diniatkan aja saling memberi. Kalau satu jual, tukar jual saling memberi dan saling bahadiah itu aja. Jadi kalau lagi istilahnya tukar jual. Ada aja jalan yang lain, solusi yang lain. Alhamdulillah telah selesai menyusun ini kita pada hari Ahad Al-Mubarak 6 Rajab sanah tahun 1373. Sekarang tahun berapa? 1440. Berapa tahun sudah? Akan disambung jilid ketiga mulai bab faraid. Nah, bisnya terus kedua. Wallahu a'lam bissawab. Ini tahun 1444 dikurang 1373 umur kita punya. Waktu sendiri nyusun, kalau mau sendirinya enggak, tapi orangnya lebih. Insyaallah kita sambung di pertemuan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur, sehat dan badan, dibebaskan dari sekian halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudah-mudahan akhir hayat bersama khatimah, dan mudah-mudahan kita selalu dinyamankan, dimudahkan, ditolongi, dibantu oleh Allah SWT, dan selamat dunia akhirat keluarga. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi ya haqqulini ya salih wa ila hadratin nabi wa alihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haul kita tahlil sedikit. Abdul dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah bihamdihi subhanallah al-aliyyil azim. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dhunubana wa walidina wa arhamna rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa mu'minina wal muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka an taqabbala minna ma 'allamna wa qur'ana nafa'ana bihi wa nabiyyi wa baraka bihi wa minna ila mu'minina wal mu'minat wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruhi nabiyyihim wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila ruhi arba'ati wa rasulih sallallahu alaihi wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ila ruhi arba'ati ila ruhi al-muhaddithin wa qala masjid sallallahu alaihi wa sallam